Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi SMK Taruna Jaya Prawira Tuban, khususnya kelas 10. Hari ini kita akan mempelajari tentang grafik fungsi trigonometri. Untuk fungsi trigonometrinya yang akan kita bahas adalah grafik sinus. Ya. Bentuk umum dari fungsi sinus adalah A sin K dikalikan X plus minus dikalikan ditambah alfa. Maaf, plus minus alfa. Di mana untuk A ini menentukan nilai maksimum dan nilai minimum pada sebuah grafik. Kemudian nilai maksimum ini biasanya didapat dari nilai mutlak dari A. Jadi A ini dinilai mutlakan. Sedangkan untuk nilai minimum ini negatif dari nilai mutlak A. Kemudian untuk K digunakan untuk menentukan periode, di mana periodenya didapat dari 360 dibagi K. Sedangkan untuk alfa digunakan untuk menggeser grafik. Jika A-nya plus, maka grafik tersebut akan digeser ke kiri. Tetapi jika A-nya min, maka grafiknya akan digeser ke kanan. Untuk lebih memahami dari fungsi grafik sinus, perhatikan contoh berikut. Nah, di sini saya mempunyai fungsi sinus di mana Y sama dengan sin X. Untuk sudut X lebih dari sama dengan 0 derajat dan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Ingat ya, fungsi trigonometrinya yaitu Y sama dengan sin X. Nah, di mana bentuk umum dari fungsi trigonometri untuk sinus seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa Y sama dengan A kali sin K dikalikan X plus minus alfa. Dari persamaan di atas, di mana untuk Y sama dengan sin X berarti A-nya sama dengan 1, K-nya sama dengan 1, dan alfanya sama dengan 0. X ditambah 0 sama dengan X, jika dikalikan 1 hasilnya sama dengan X. Ya, kemudian dikalikan 1 sehingga bentuknya adalah Y sama dengan sin X. Terus bagaimana cara menggambar grafiknya? Nah, ini cara menggambar grafik ada dua cara. Yang pertama menggunakan tabel sin mulai dari 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Cara yang kedua menggunakan lingkaran satuan. Yang akan kita bahas hari ini adalah menentukan atau menggambar grafik fungsi trigonometri untuk sinus menggunakan tabel. Nah, coba perhatikan tabel sinus. Di sini saya mempunyai sebuah tabel di mana besar sudutnya antara 0 sampai dengan 360. Sedangkan fungsi trigonometrinya apa? Fungsi sinusnya apa? Fungsi sinusnya adalah Y sama dengan sin X. Tinggal kita masukkan. Jika X-nya 0 derajat berarti sin 0 derajat. Berapakah sin 0 derajat? Sama dengan? Betul, sama dengan 0. Jika X-nya sama dengan 30, maka sin 30 sama dengan setengah. Masih ingat kan? Nah, coba sin 45 derajat, setengah akar 2. Sin 60, setengah akar 3. Kemudian sin 90, masih ingat? Berapa? Sama dengan 1, betul. Berikutnya adalah sin 120. Ingat, sin 120 ini berada di kuadran yang
kedua, di mana nilai sinus tetap positif. Berarti sin 120 derajat bisa atau senilai dengan sin berapa? Oh, senilai dengan sin 60. Berarti nilainya sama dengan setengah akar 3. Sin 135 derajat sama dengan setengah akar 2. Sin 150 sama dengan setengah, dan sin 180 sama dengan 0. Berarti ini di kuadran yang kedua semua, antara 120 sampai 180. Berikutnya adalah nilai sin untuk kuadran yang ketiga, di mana nilai sinusnya berubah menjadi negatif. Berarti sin 210 sama dengan atau senilai dengan sin berapa? Oh, senilai dengan sin 30. Kalau berada di kuadran yang ketiga berarti min sin 30. Sama dengan berapa? Sama dengan min setengah. Sin 225. Hasilnya pasti min ya. Min berapa? Ya, min setengah akar 2. Sin 240 juga pasti min. Nilainya adalah min setengah akar 3. Sin 270 ini juga pasti min. Sama dengan berapa? Oh, min 1. Kemudian untuk 300 sampai dengan 360 ini sudut yang berada di kuadran yang keempat, di mana nilai sinusnya tetap min. Sin 300 derajat. Nah, tentu kalian sudah hafal ya, berapa? Min setengah akar 3. Sin 315 derajat setengah akar 2. Sin 300 derajat sama dengan min setengah. Dan yang terakhir sin 360 sama dengan sin 0 derajat, yaitu 0. Setelah semua tabel ini terisi, di mana nilai X dan Y-nya sudah diketahui, kita tinggal membuat sebuah grafik. Berarti kita butuh yang namanya koordinat kartesius, di mana terdapat sumbu X dan sumbu Y. Sumbu Y, kemudian sumbu X. Ingat, titik pusatnya berada di 0. Kemudian, secara umum bentuk dari grafik sin itu dimulai dari atas, kemudian membentuk sebuah gunung, kemudian turun menjadi lembah sampai dengan atau kembali ke sumbu X. Nah, di sini untuk nilai maksimumnya, ingat di mana A-nya tadi sama dengan 1. Maka nilai maksimum dari grafik tersebut adalah nilai mutlak dari 1. Berapakah nilai mutlak dari 1? Sama dengan 1. Oh, berarti sumbu Y yang paling atas maksimumnya sama dengan 1. Sedangkan nilai minimumnya, nilai yang paling rendah. Nah, bagaimana tadi rumusnya? Rumusnya adalah min nilai mutlak dari A. A-nya sama dengan 1, berarti min nilai mutlak dari A dari 1 sama dengan min 1. Jadi batas bawahnya sama dengan min 1. Terus, selain itu kita juga menentukan nilai-nilai di bawah min 1. Ada setengah akar 3, ada setengah akar 2, dan yang lainnya. Nah, ini ya. Untuk sudut 30 derajat. Oh, sudut 30 derajat berada di koordinat berapa? 30,5. X-nya 30, Y-nya setengah. Pas berada di dalam grafik tersebut. Berarti titik puncaknya ada di sudut berapa? Oh, kalau dilihat di tabel ada di sudut 90. Berarti pas ya. Untuk sudutnya 90 derajat berada di puncak grafik Y-nya ke
koordinat 90,1. Sedangkan minimumnya 270, min 1. Terus berapakah K-nya? K itu adalah menentukan periode. Periode adalah waktu yang digunakan untuk menentukan satu gelombang. Nah, karena K-nya sama dengan 1, berarti 360 dibagi 1. Sama dengan tetap 360 derajat. Jadi, satu gelombang didapat atau sampai dengan 360 derajat. Itu waktu yang digunakan untuk membuat satu gelombang. Terus karena alfanya sama dengan 0, maka grafik tersebut tidak berubah atau tidak digeser. Baik digeser ke kiri maupun digeser ke kanan. Berarti grafiknya tetap. Kira-kira bisa dipahami? Oh ya, sekali lagi saya berikan contoh untuk grafik sinusnya. Contoh yang kedua, coba diperhatikan sekali lagi, di mana fungsi sinusnya Y sama dengan 3 sin 2x untuk sudut X lebih dari 0 derajat dan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Kembali ke bentuk umum. Ingat, bentuk umum dari fungsi sinus yaitu A sin K dikalikan X plus minus alfa. Berarti A-nya berapa? Oh, berarti A-nya sama dengan 3. K-nya berapa? K-nya sama dengan 2. Dan alfanya sama dengan berapa? 0. Dari sini saja kita bisa melihat bentuk gambar grafiknya. Kalau A-nya 3, berarti secara gambar ya, nanti nilai maksimumnya sama dengan 3. Nilai minimumnya sama dengan min 3. Kemudian K-nya 2. Berarti kalau K-nya 2, maka berapakah periode yang digunakan dalam satu gelombang? Nah, berarti kan tinggal dibagi 360 dibagi 2 sama dengan 180. Jadi untuk menempuh satu gelombang penuh membutuhkan 0 sampai dengan 180 derajat. Kita buktikan nih dengan menggunakan tabel sinus. Sama ya, antara 0 sampai dengan 360, cuma Y-nya sama dengan 3 kali sin 2X. Jika X-nya 0, berarti 2 kali 0 sama dengan berapa? 0. Sin 0 sama dengan 0. Dikalikan 3 sama dengan juga 0. Jadi berapapun bilangan jika dikalikan 0 hasilnya 0. Berarti untuk fungsi Y 3 sin 2X, jika X-nya sama dengan 0, maka nilai Y-nya sama dengan 0 juga. Terus bagaimana jika nilai X-nya 30 derajat? Nah, coba perhatikan untuk mencari nilai Y jika X-nya 30 derajat. Berarti untuk X-nya dikalikan dulu dengan 2. Atau coba perhatikan ke dalam bentuk umum. Bentuk umumnya Y sama dengan 3 kali sin 2 dikalikan 30 plus minus 0. Nah ini ya, berarti 30 ditambah 0 berarti tetap 30. Kemudian dikalikan 2 ya, dikalikan 2 hasilnya berapa? 60. Sehingga berubah menjadi 3 kali sin 60. Yang akan kita cari dulu yang mana? Yaitu sin 60. Berapakah sin 60? Sin 60 sama dengan setengah akar 3. Jika dikalikan dengan 3, maka nilai Y sama dengan 3/2 akar 3. Ya, jadi jika X-nya sama dengan 30 derajat, maka nilai Y-nya sama dengan 3/2 akar 3.
Kira-kira bisa dipahami? Untuk mencari nilai Y-nya bisa ya, mudah. Berarti dikalikan dulu dengan 2, dicari sin-nya, baru dikalikan dengan 3. Sekali lagi, jika X-nya sama dengan 45, oh berarti 45 nanti dikalikan dengan 2, sama dengan 90. Dicari dulu sin 90, kemudian baru dikalikan dengan 3. Nah, coba perhatikan sekali lagi. Jika X-nya 45, ya, kita masukkan ke dalam bentuk umumnya, berarti 45 ditambah 0 tetap 45, kemudian 45 dikalikan 2 sama dengan sin 90. Sin 90 sama dengan, iya, sama dengan 1. Berarti 3 kali 1 sama dengan 3. Jadi jika X-nya sama dengan 45, maka Y-nya sama dengan 3. Kalau X-nya 60, nah, juga sama. Sin 60 dikalikan 2 sama dengan 120. Sin 120 sama dengan berapa tadi? Sama dengan setengah akar 3. Setengah akar 3 dikalikan 3, hasilnya sama dengan 3/2 akar 3. Sin 90, karena sin 90 sama dengan 1, ya. Kalau X-nya 90, berarti 90 dikalikan 2 sama dengan 180. Sin 180 sama dengan 0. 0 dikalikan 3 sama dengan tetap 0. Bisa ya untuk mencarinya? Bisa. Nah, 120 berarti min. Kemudian 135 min 3, 150 min 3/2 akar 3. Kemudian 180 sama dengan 0, dan seterusnya. Setelah semua tabel terisi penuh, nah, tinggal kita masukkan ke dalam grafik. Nah, kita buat dulu sumbu X dan sumbu Y. Nah, ya. Kemudian kita gunakan untuk skala 30 derajatan. Jadi titik-titiknya 30, 60, 90, 120, 150, dan 180. Nah, kenapa ini saya buat 180? Tadi untuk menentukan satu gelombang membutuhkan sudut sampai 180 derajat. Kalau saya teruskan ke 360, nanti ada 2 gelombang penuh. Karena tempatnya tidak mencukupi, berarti ini saya gunakan 180 derajat supaya sampai pada satu gelombang. Nah, ini gelombangnya. Di mana titik puncaknya sama dengan berapa tadi? Sama dengan 3. Nah, periodenya 180, ya kan? Titik puncaknya atau nilai maksimumnya sama dengan nilai mutlak dari 3 sama dengan 3. Berada di mana? Berada di sudut 45 derajat. Kemudian nilai minimumnya sama dengan berapa? Sama dengan min nilai mutlak dari 3. Nilai mutlak dari 3 sama dengan 3, maka minimumnya sama dengan min 3. Nah, ini ya. Terus berada di sumbu X berapa? Oh, berada di sumbu X 135 derajat sesuai dengan tabel. Terus, nah ini untuk yang lainnya ya, 30 derajat berada di koordinat 3/2 akar 3 dan seterusnya. Terus, jika alfanya sama dengan 0, maka grafik tersebut juga tidak berubah atau tidak digeser. Nah, ini ya. Berarti inilah bentuk grafik fungsi sin untuk Y sama dengan 3 sin 2X. Bisa dipahami ya? Nah, mudah kan? Sekarang tugasnya untuk kalian di rumah adalah buatlah grafik fungsi sinus untuk Y sama dengan 3 sin X. Yang kedua,
buatlah grafik fungsi sinus untuk Y sama dengan sin 2X. Dari persamaan tersebut kan kita bisa lihat kalau nomor 1 jika A-nya sama dengan 3. Oh, nanti gambar untuk nomor 1 nilai maksimum dan minimumnya adalah 3 dan min 3. Kemudian untuk yang nomor 2, K-nya nggak ada. Oh, otomatis nilainya 1. Berarti untuk Y yang kedua batas maksimum dan minimumnya adalah 1 dan min 1. Terus ada K sama dengan 2. K tadi apa artinya? Artinya adalah periode. Berarti nanti di dalam grafik tersebut akan ada 2 gelombang penuh untuk yang nomor 2. Silakan dikerjakan di rumah ya. Jangan lupa di upload di Taruna Sinau. Selalu berdoa dan ingat pesan Ibu, menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.